Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba, ma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Puji serta syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya hidayah serta petunjuknya jualah, sehingga kita telah dapat melaksanakan rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah juga 1 bulan yang lalu kita melaksanakan saum Ramadan, kemudian ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan, dari tingkatan yang wajib sampai dengan ibadah sunnahnya, kita giat, rajin, antusias melaksanakannya. Maka seyogianya sekeluarnya kita dari bulan Ramadan, yang itu adalah sebagai bulan pelatihan, tarbiyah, riyadhah atau juga pembiasaan bagi kita semua. Mudah-mudahan dalam 11 bulan selanjutnya kita tetap bisa mempertahankan kebaikan-kebaikan atau amal-amal tersebut. Karena janganlah kita seperti layaknya seorang wanita. Ya Allah gambarkan, wala takunu kallati naqadat ghazlaha mim ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah kalian seperti layaknya seorang perempuan yang mengurai kembali benang yang dipintalnya dengan kuat menjadi cerai-berai. Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau menyebutkan makna dari ayat ini adalah identik dengan mereka yang suka. Jadi bukan hanya perempuan, Pak. Maksudnya pemahamannya adalah siapapun di antara mereka yang merusak kembali kebaikan-kebaikan yang sebelumnya telah mereka ukir dengan susah payah. Mereka sedemikian rajinnya melaksanakan ibadah-ibadah sebelumnya, tetapi ternyata sekeluarnya mereka dari amal-amal kebajikan-kebajikan tersebut, justru mereka merusaknya kembali. Jadi janganlah seperti seorang perempuan, karena yang memintal benang di zaman dulu itu memang layaknya perempuan, orang-orang atau juga para wanita. Maka Allah pun menggambarkan wanita yang suka merusak jalinan atau juga anyaman yang telah dia buat sebelumnya. Mudah-mudahan kita tetap dapat mempertahankan amaliyah-amaliyah yang telah kita rutinkan pada bulan Ramadan kemarin, tetapi tentunya ibadah-ibadah yang sifatnya juga adalah sunnah. Nah, kalau kemarin saum Ramadan adalah ibadah wajib, maka sekeluar Ramadan kita juga membiasakan dengan ibadah-ibadah sunnah, puasa sunnah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, di bulan Syawal ini biasanya ada momen ibadah-ibadah yang juga dapat kita laksanakan bersama. Yang pertama adalah saum atau juga puasa sunnah, yang disebut dengan puasa di hari-hari Syawal atau 6 hari di bulan Syawal. Yang kedua, kebiasaan yang dilakukan biasanya momen Syawal ini adalah dengan momen Syawalan, Pak. Syawalan itu orang biasa menyebutnya dengan halal bihalal.
Halal bihalal itu sendiri sebenarnya tidak ada Pak di dalam kamus bahasa Arab, di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi juga tidak ada penyebutan tentang halal bihalal. Itu hanya istilah Indonesia yang di Arab-Arabkan. Jadi sebenarnya hanya istilah orang kita, bahasanya apa ya, budaya lokal. Nah, budaya lokal dari masyarakat kita setelah keluarnya dari bulan Ramadan, kemudian berada di bulan Syawal, lalu mereka mengadakan yang namanya halal bihalal. Tetapi apakah halal bihalal itu jika tidak terdapat di dalam kamus bahasa Arab, tidak terdapat juga di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seolah-olah ini adalah sesuatu yang dilarang. Apakah memang benar demikian? Nah, dalam hal ini memang tidak semua apa-apa yang kita lakukan di dalam urusan ad-dunyawiyah itu harus ada tersebut di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi secara tertulis. Padahal kalau kita amati secara konsep, sebenarnya secara prinsip yang namanya halal bihalal itu dekat dengan yang namanya silaturrahim. Jadi sebenarnya dalam Al-Quran maupun hadis Nabi yang namanya halal bihalal itu sama dengan istilah silaturrahim. Silaturrahim menyambung kembali ikatan kasih sayang di antar sesama manusia. Jadi tidak semua hal-hal yang berkaitan dengan ad-dunyawiyah. Kalau ibadah kan tentu kita harus sesuai dengan perintah, sesuai dengan contoh. Tapi kalau itu di luar daripada ibadah, maka yang disebut dengan al-amrud dunyawiyah atau juga urusan-urusan keduniaan, maka dalam hal ini sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun As-Sunnah dipersilakan untuk kita melakukannya. Nah, jadi kalau yang namanya persoalan-persoalan keduniaan, maka silahkan manusia berkreasi, silahkan manusia untuk melakukan inovasi. Karena kalau kita hubungkan dengan apa yang terjadi di zaman Rasul, maka yang namanya urusan-urusan muamalah itu kian hari kian berkembang, Pak. Kian hari muncul inovasi-inovasi, kreasi-kreasi di dalam persoalan-persoalan ad-dunyawiyah atau juga urusan dunia. Nah, disinilah lalu di sebagian masyarakat kita, mereka gemar setelah keluar daripada bulan Ramadan lalu melaksanakan yang namanya halal bihalal. Bahkan di dalam Suara Muhammadiyah terbitan 1924, Pak. Jadi kalau kita melacak sejarah dari mana asal muasal halal bihalal itu, ternyata dari tahun 1924 itu sudah disebutkan dalam majalah Suara Muhammadiyah, tapi dengan ejaan lama, calal. Jadi CH, orang menyebutnya halal bihalal, halalun bihalalin, saling halal menghalalkan. Nah, jadi dari semenjak tahun 24 sebenarnya sudah ada, Pak. Tapi sebagian pendapat ada juga yang mengatakan pada saat itu Bung Karno ingin mengadakan yang namanya rekonsiliasi nasional antar para tokoh-tokoh kemerdekaan, karena konon katanya setelah kemerdekaan itu tercapai, muncul riak-riak perpecahan di kalangan masyarakat Indonesia pada saat itu dari timur sampai dengan ke barat. Jadi muncul sebagian mereka ingin lepas atau juga ingin merdeka dari Indonesia atau ingin melepaskan diri dari Indonesia. Nah, untuk bisa meredam itu, lalu Bung Karno pun ingin melakukan perkumpulan atau pertemuan tokoh-tokoh kemerdekaan pada saat itu. Lalu digagas kira-kira apa temanya.
Kalau silaturahim, maka bahasanya itu terlalu jadul. Lalu digantilah istilah silaturahim itu dengan sebutan halal bihalal. Jadi halalun bihalalin. Nah, oleh karena itulah kalau kita mencermati tentang persoalan-persoalan ad-dunyawiyah, sepanjang tidak ada larangan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, maka dipersilahkan untuk kita melakukannya, Pak. Jadi jangan sedikit-sedikit haram. Jadi dalam persoalan-persoalan di luar daripada akidah, di luar daripada ibadah, maka silahkan manusia untuk berkreasi, kecuali kalau itu adalah dianggap sebagai perbuatan ibadah. Nah, itu baru tidak boleh, Pak. Karena apa? Karena al-aslu fil ibadah at-tahrim. Segala hal yang terkait dengan ibadah pada asalnya adalah haram. Hatta yadulad dalil alal amr, kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Nah, jadi kecuali kalau itu berkenaan dengan ibadah. Kalau kita anggap misalnya ini adalah perkara yang wajib, atau halal bihalal itu bisa mendatangkan ini itu, nah dianggap sebagai seolah-olah bagian ibadah. Kalau kita tidak melaksanakannya maka akan berdosa misalnya. Nah, itu baru bisa masuk dalam kategori ibadah, karena ini di luar daripada ibadah. Ini hanya sekedar untuk merekatkan kembali hubungan kasih sayang di antara sesama manusia, maka dipersilahkan untuk kita melakukannya. Bahkan di dalam hadis Nabi, misalnya dalam sebuah riwayat, Abu Hurairah berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, anbi'ni an amrin idza akhadtu bihi dakhaltul jannah." Ajarkanlah tentang suatu perkara yang apabila aku melakukan itu, maka aku akan masuk surga, kata Abu Hurairah. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berkata atau bersabda, qala absyis salam, sebarkan salam. Jadi yang pertama yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga itu adalah selain daripada rahmat, tetapi rahmat itu akan muncul bisa babil a'mal, yang beberapa waktu yang lalu pernah ulun sampaikan. Jadi yang namanya rahmat Allah itu akan menghampiri diri seorang hamba manakala orang itu melakukan amal. Bisa babil a'mal, disebabkan karena amal-amal soleh yang dilakukan. Nah, di antara satu amal soleh yang dilakukan itu adalah absyis salam, sebarkan salam, Pak. Jadi sebarkan salam ini maknanya bisa dengan kita saling menyapa satu sama lain ketika kita berjumpa. Assalamualaikum, kemudian yang mendapatkan ucapan itu menjawab dengan yang lebih baik. Jadi jawablah dengan jawaban yang lebih baik daripada itu. Waalaikumsalam. Kalau orang itu assalamualaikum warahmatullah, kemudian kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecuali kalau misalnya memberi salam kepada orang yang berada di dalam WC atau juga kamar mandi, nah itu baru kada boleh, Pak. Selain daripada itu, ketika kita berpapasan, kita mengenal orang itu atau kita tidak mengenal, maka ucapkanlah salam. Sebarkanlah salam, kata Nabi. Jadi dengan ucapan salam. Tetapi kadang-kadang saat ini salam itu sudah menasional, bahkan sudah kebablasan. Salam itu campur aduk saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata seorang pejabat ini. Kemudian setelah itu disambung dengan salam sejahtera, kemudian disambung dengan om-om dan segala macamnya. Konon katanya itu instruksi dari atas. Kalau tidak mengucapkan itu maka dicopot jabatannya. Hanya gara-gara urusan jabatan, maka dia tunduk kepada menghalalkan perkara-perkara yang sudah ada kaitannya dengan ibadah. Padahal lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dalam persoalan akidah, dalam persoalan ibadah, maka kita tidak boleh atau haram hukumnya mencampur adukan antara ibadah kita dengan ibadah agama lain, Pak. Ini kan sama saja mencampur adukan antara ibadah yang ada pada agama kita dengan salam yang itu adalah bagian daripada ibadah agama lain. Jadi lebih baik kita cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai. Kayak apa kaimbah itu?
Dibari orang kah? Kadakah? Imbah itu dikatakan orang intoleran kah? Yang penting kita tidak mengganggu orang lain atau agama lain pada saat mereka beribadah. Itu sudah dapat dikatakan toleransi antar sesama umat beragama. Ini khawatir jangan-jangan karena dipadahkan kada toleran atau intoleran namanya. Jadi seolah-olah dengan mencampur adukan ibadah dengan agama lain, maka seolah-olah itu adalah bagian daripada toleransi. Itu namanya toleransi yang kebablasan, Pak. Jadi kalau orang sudah mencampurkan urusan akidah, kalau orang sudah mencampurkan urusan ibadah, maka ini dianggap sebagai toleransi yang kebablasan. Kita hanya boleh toleransi, hormat menghormati antar umat atau juga antar agama, itu adalah dalam persoalan-persoalan di luar daripada akidah dan juga ibadah. Bahkan Rasul berpesan, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha, apabila engkau memasak masakan, kata Nabi, maka perbanyaklah kuahnya. Tidak memandang apakah yang di samping rumah kita atau tetangga kita itu muslim atau kafir, maka bagi, kata Nabi. Tidak memandang apapun sukunya, maka silahkan kita berbagi. Jadi ada hakul jar, hak tetangga di antara sesama warga masyarakat. Cuma jangan hanya dipahami hadis ini secara tekstualis, Pak. Jadi tidak semua hadis itu dipahami hanya secara tekstualis. Akhirnya dibagi cuma kuahnya aja, bajunya aja. Mana juga aja tetangga ini kebetulan nang dijulungi rawon, Pak. Karena rawon itu hirang, dikais nih pinanya banyak di sini nih nang dibari. Sekalinya pas dikais-kais kada ada juga, Pak, dagingnya. Sakanya katamu kelimbitnya aja. Nah, jadi dalam hal ini hendaknya kita saling berbagi. Jadi dalam hak bertetangga itu, jadi dalam Islam itu sudah mengatur, Pak, hak antara orang yang ada di depan dengan orang yang ada di belakang. Misalnya tanah kita di depan, tanah orang itu di belakang, maka Islam menghargai akan hak tanah yang berada di belakang. Jadi tidak boleh misalnya satu-satunya akses jalan itu hanya melewati tanah kita, maka Islam melarang bagi kita untuk menutup akses jalan itu. Bahkan berhak bagi orang yang ada di belakang untuk mendobrak kalau seandainya dia memasang penghalang yang tidak bisa lagi orang yang ada di belakang itu lewat untuk menuju atau akses jalan kepadanya. Jadi kalau misalnya tetangga di depan itu menutup jalannya, maka berhak bagi tetangga yang di belakang itu untuk membukanya. Baik itu secara izin, ya sebaiknya memang tidak langsung dobrak juga. Bepadah dulu lah, mohon maaf, nah ulun satu-satunya jalan ya lewat wadapian ini. Nah, hak bertetangganya adalah hendaknya paling tidak dibukakan atau dibuatkan pintunya untuk orang tersebut lewat. Bahkan kalau di pegunungan di Jawa itu kan tanahnya itu dataran tinggi, Pak, dari atas menuju ke bawah. Nah, aliran daripada mata air itu biasanya dari atas menuju bawah. Nah, orang yang memiliki sawah di atas itu tidak boleh menutup akses air, Pak. Yang mengalirkan air itu untuk menuju persawahan bagian bawah. Jadi kalaupun misalnya aku kada peduli nang di bawah itu dapat banyu kah kada kah, lalu ditutup sidin, maka itu berarti sidin melanggar hak antara sesama manusia. Jadi hendaknya sidin tetap mengalirkan airnya untuk menuju persawahan yang ada di bawahnya. Begitu juga misalnya selokan, Pak. Yang namanya selokan kan bisa melewati akses daripada halaman kita. Jadi dari misalnya depan rumah, kemudian setelah itu dibuat selokan, sekalipun kepemilikan hak yang ada di depan rumah kita itu adalah tanah kita, maka kita tidak boleh untuk memagarinya. Termasuk juga, Pak, maandak kendaraan, mobil atau apa di depan tanah yang di situ hak akses jalan umum. Nah, ini yang kadangkala
tidak diindahkan atau tidak dihiraukan oleh masyarakat kita. Handak diisi mobil tapi kadada halaman untuk mengandak, atau mungkin juga ada halaman tapi karena saking banyaknya mobil akhirnya apa? Ditaruhlah mobil-mobil itu di depan atau di jalan-jalan umum, akhirnya akses jalan orang menjadi terhambat. Ini sebenarnya telah melanggar hak antar sesama manusia. Cuma terkadang asik-asik aja kita orang-orang Islam yang mereka mengandak mobil di hadapan rumahnya. Seharusnya paham Pak tentang hak akan akses jalan itu. Padahal kan dalam hadis Nabi, kalau ada duri di jalanan maka hendaknya kita buang. Ini mobil berandakan Pak, bukan duri aja lagi. Bukan duri, kalau duri itu kan masih kecil. Ini mobil singganalan. Gitu. Cuma kita kada nyaman jo menagur gitu. Kada nyaman jo menagur, ya paham-paham lah bahwasanya juga ada hak orang lain untuk melewati akses jalan umum tersebut. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, jadi sangat sempurna sekali sebenarnya ajaran Islam, bagaimana Islam itu mengajarkan hak antar sesama manusia, tidak memandang apakah dia muslim ataupun kafir. Maka dalam hal ini Islam memberikan keadilan di dalam persoalan hak antar sesama manusia. Nah, kembali kepada tadi absis salam, sebarkan salam. Jadi sebarkan salam ini tentunya kepada sesama muslim. Nah, bagaimana Pak kalau seandainya yang mengucapkan salam kepada kita itu adalah non muslim, bahkan sini lebih fasih lagi wah ini. Ya kan? Assalamualaikum ya sini warahmatullah. Nah, padahal sini non muslim. Maka bagaimanakah tata cara kita menjawabnya? Apakah dengan waalaikumsalam misalnya, kecelakaan untuk kamu? Jangan demikian. Kata Nabi apa? Cukup bagimu dengan mengembalikan waalaikum saja. Jadi suatu ketika ada di antara orang-orang Quraisy yang pada saat itu mengucapkan salam kepada Rasul. Kemudian ada juga di antara orang-orang Yahudi yang mereka juga mengucapkan kepada Rasul. Ada di antara mereka yang mengucapkan itu hanya sekedar untuk memperolok-olok Rasul. Ada juga di antara mereka yang memang memberikan salam kepada Rasul. Pada saat didengar oleh Aisyah, yang mereka ucapkan ternyata bukan assalamualaikum, tapi assalamualaika ya Muhammad. Kecelakaan atas kamu wahai Muhammad, kata mereka. Kemudian pada saat itu Rasul menjawab waalaikum. Diprotes oleh Aisyah, wahai Rasul, tidakkah engkau mendengar apa yang mereka ucapkan tadi? Maka apa kata Rasul? Mahlan ya Aisyah, pelan-pelan atau tenang wahai Aisyah, sesungguhnya dengan jawaban aku tadi itu mengembalikan dari apa yang mereka ucapkan. Kalau seandainya mereka mengucapkan kebaikan, maka kebaikan akan sampai kepada mereka. Tetapi jikalau mereka mengucapkan yang namanya sesuatu yang tidak baik, maka dengan waalaikum itu sebenarnya mengembalikan dari apa yang mereka ucapkan. Jadi waalaikum itu atas kalian. Jadi kalau mereka mengucapkan kecelakaan berarti atas kalian. Kecelakaan juga tidak perlu dengan ungkapan waalaikumsalam. Nah, itulah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagaimana mengembalikan salam itu dengan sebaik-baiknya, Pak. Jadi kalau niatan mereka kata Rasul baik, maka dengan waalaikum itu mengembalikan kebaikan itu. Tetapi jikalau niat mereka tidak baik, maka waalaikum itu juga adalah mengembalikan dari apa yang mereka niatkan. Jadi kada perlu pian sambung dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, karena itu hanya antara sesama muslim, Pak. Cukup dengan waalaikum saja, tidak perlu dengan waalaikumsalam misalnya. Kecelakaan atas kamu, tidak boleh kita menghardik kata-kata demikian atas mereka. Cukup waalaikum saja. Absus salam. Nah, makna daripada absus salam yang kedua, absis salam yang kedua, selain daripada ucapan secara zahir, yaitu bagaimana kita sebenarnya menjaga keselamatan atas semua makhluk-makhluk Allah, atas semua manusia. Jadi kita tidak boleh menyakiti mereka sesama muslim atau juga dengan orang non muslim, kita tidak boleh.
Maka itu salah kaprah apa kalau ada orang yang melakukan memaknai jihad dengan melakukan bom bunuh diri, namanya aja bom bunuh diri, Pak. Maka itu bunuh diri itu kekal di dalam neraka, khalidina fiha abada. Kecuali kalau di Palestina sana, Pak. Nah, kalau di Palestina sana karena memang kondisinya seperti itu, lalu mereka melakukan bom bunuh diri, ya silakan, itu pemaknaan jihad. Tetapi dalam kondisi yang aman seperti negara kita saat ini, maka salah paham dalam memaknai jihad itu bisa mengakibatkan seseorang akhirnya salah di dalam memahami, lalu mereka melakukan yang namanya bom bunuh diri. Itu namanya bukan mati syahid tapi mati konyol, Pak. Nah, jadi itu bukan bom dalam rangka syahid atau juga berjuang di jalan Allah. Itu namanya kematian yang dia adalah dalam keadaan bunuh diri. Auzubillahi min dzalik. Jadi sebarkan salam ini bagaimana kita memberikan keselamatan juga bagi orang lain, baik itu terhadap sesama muslim atau juga dengan yang bukan seagama dengan kita. Kita wajib hukumnya untuk memberikan keselamatan bagi mereka. Wa at'imit ta'am, memberikan makan. Nah, memberikan makan termasuk juga adalah pada saat Ramadan kemarin, maka segala tuntutan-tuntutan atau kifarat atau bayar apabila kita melanggar ketentuan dalam ibadah Ramadan kemarin, maka pembayarannya itu adalah dengan memberikan yang namanya fakir miskin. Jadi kalau misalnya ada orang melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan, maka kifaratnya salah satunya adalah memberi makan 60 fakir miskin. Kalau misalnya seseorang dalam keadaan hamil atau juga menyusui akan anaknya, dia tidak bisa berpuasa, maka untuk membayar puasanya adalah dengan membayar fidyah. Membayar fidyah itu adalah memberi makan seorang miskin dari tiap-tiap hari yang dia tinggalkan. Kemudian juga di akhir menjelang 1 Syawal sebelum Idul Fitri, sebelum yang namanya pelaksanaan sholat Id, maka kita wajib hukumnya mengeluarkan zakatul fitri, zakat fitrah. Orang menyebutnya zakat fitrah, padahal sebenarnya yang tepat itulah zakatul fitri. Nah, kemudian termasuk juga adalah infak atau sedekah. Bahkan diajarkan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah orang yang seperti angin berhembus. Maksudnya beliau itu sangat senang untuk melakukan infak atau juga sedekah. Terlebih lagi pada bulan Ramadan seperti angin yang berhembus. Nah, jadi wa'at imit ta'am, berikanlah makan. Wasilil arham, sambunglah tali silaturahim. Nah, jadi sambung tali silaturahim. Apa itu rahim? Rahim itu adalah sesuatu yang hubungan kasih sayang di antara sesama manusia. Jadi ada Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut Allah yang Maha Pengasih. Jadi Rahman itu pengasih, Pak. Kasih sayang Allah kepada semua makhluknya itu adalah diberikan tanpa memandang apapun agamanya, Pak. Jadi semua makhluk Allah yang ada di dunia ini, yang ada di alam semesta ini, baik itu dari bangsa jin, manusia, binatang atau hewan, itu semua mendapatkan rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi rahman yang diberikan itu adalah hanya berupa fisik, Pak. Nikmat-nikmat fisik. Misalnya ketika dia ingin makan, lalu dia bekerja untuk mencari nafkah, maka Allah akan memberikan kepada siapapun, tidak memandang apakah dia muslim atau kafir. Seandainya yang kafir misalnya rajin bekerja, maka Allah akan memberikan kepadanya rizki. Tetapi sebaliknya kalau yang muslim enggan bekerja, malas-malasan, maka Allah juga tidak memberikan rizki kepadanya. Jadi tidaklah Allah memandang, memberikan rahmannya, Allah akan memberikan kepada siapapun yang mereka berusaha di dunia. Tetapi rahimnya Allah, nah itu hanya diberikan kepada orang-orang mukmin saja di akhirat kelak. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan Allah memiliki 100 rahmatnya.
Yang Allah berikan rahman di dunia itu cuma satu, dan itu dibagikan kepada semua makhluk Allah yang ada di alam semesta ini, Pak. Baru satu. Sementara yang 99-nya lagi itu diberikan kapan? Yaitu adalah pada hari kiamat kelak, yang itu hanya khusus bagi orang-orang mukmin saja. Satu saja rahman Allah, Pak. Rahmat Allah itu sudah luar biasa. Di dunia ini Allah baru berikan yang namanya satu, belum lagi nikmat 99 rahmat yang Allah berikan nanti di akhirat, dan itu khusus hanya bagi orang-orang mukmin. Jadi yang dinamakan dengan wasilul arham, sambung tali silaturahim, itu adalah sambung kekerabatan di antara kita, di antara kita sesama manusia. Dan ketersambungan itu bukan hanya pada saat kita berjumpa, Pak. Ini yang kadangkala kita tidak memahami secara luas makna ketersambungan antara sesama muslim. Maka itu kenapa sembahyang itu disebut dengan sholat, Pak. Karena itu berasal dari kata wasala, yang artinya adalah ketersambungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga silaturahim, ketersambungan antara manusia dengan manusia lainnya. Dan yang kita pahami selama ini, ketersambungan itu hanya pada saat berjumpa, hanya pada saat Allahu Akbar, setelah itu salam, seolah-olah setelah itu selesai hubungan kita kepada Allah, hubungan kita terhadap sesama manusia. Padahal yang namanya ketersambungan itu harus senantiasa terbangun sekalipun kita sudah keluar daripada musalla, sekalipun kita sudah keluar daripada masjid. Maka itu kenapa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, Pak. Sesungguhnya salat itu akan dapat mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan mungkar. Selama ini kan imbat untung salat selesai. Setelah itu kayak apapun gawiannya itu kadangkala tidak dihubungkan lagi dengan sholatnya. Imbas sholat akhirnya setelah itu sidin korupsi, maka seolah-olah sudah hilang nilai-nilai sholatnya, tidak terbangun lagi pada saat dalam kehidupannya. Setelah itu sidin berdagang, lalu pada saat berdagang itu menculasi pembeli, itu seolah-olah tidak ada lagi ketersambungan dari ibadah sholatnya. Jadi seolah-olah sholat itu hanya sekedar ibadah rutinitas belaka. Setelah dia salam, maka seolah-olah telah hilang nilai-nilai daripada sholatnya. Betapa banyak orang yang sholat, setelah itu ternyata tidak ada lagi bekas-bekasnya. Nah begitu juga tentang silaturahim ini, Pak. Bukan hanya pada saat kita berjumpa, tetapi bagaimana ketersambungan itu terjalin setelah kita berpisah ini. Adakah di antara kita yang pada saat nanti di malam hari, di sepertiga malam, ingat akan saudara-saudara kita yang pada saat maghrib tadi misalnya bertemu? Adakah di antara kita yang mau mendoakan saudara kita? Padahal, Pak, dalam sebuah hadis Nabi SAW, kata Nabi apa? Doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan yang didoakan itu adalah doa yang akan dikabulkan oleh Allah, Pak. Jadi kalau misalnya kita mendoakan kawan atau mendoakan saudara kita yang dia tidak mengetahui bahwasanya kita sedang mendoakannya, maka itu adalah doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu doa yang diijabah, Pak. Luar biasa. Beda dengan kita misalnya, doakan ulun nah agar lulus misalnya, itu masih belum cepat dikabulkannya. Tetapi kalau kita mendoakan seseorang dan orang itu tidak mengetahui bahwasanya kita mendoakan, maka doa itu adalah doa yang cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata doa kita itu bukan hanya untuk orang itu, Pak, tetapi juga kembali kepada diri kita yang mendoakan saudara kita. Nah, karena apa? Kata Rasul, pada kepalanya ada malaikat
yang akan menjadi wakil baginya setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut akan berkata amin wabidzalika, dan engkau juga akan mendapatkan seperti apa yang engkau doakan untuk saudaramu itu. Jadi kalau misalnya pian hendak mendapatkan sesuatu, pian sangat menghajatkan, Pak. Apa yang pian hajatkan misalnya. Nah, kalau pian menginginkan itu, maka salah satu jalan, Pak. Masih ada jalan-jalan yang lain yang menyebabkan doa kita itu mudah diijabah. Nah, salah satu jalannya agar doa itu cepat dikabulkan oleh Allah, maka doakanlah dengan apa yang kita hajatkan itu untuk orang lain. Itu merupakan resepnya, Pak. Jadi kalau pian misalnya hendak anak pian menjadi anak yang soleh dan solehah, maka doakan anak orang lain, Pak. Anak tetangga kah? Anak kawan kah? Anak jamaah. Pian ingat misalnya, doakan anak kawan pian, ya Allah, jadikanlah anak si fulan menjadi anak yang saleh, minas salihin was salihat, wal qanitin wal qanitat, wal hafizin wal hafizat. Maka insya Allah doa pian itu yang Allah ijabah itu juga akan kembali kepada pian. Tapi jangan disalahartikan, malah jangan karena kawan sekalinya belum berbini aja. Doakan ya kawan sekalinya supaya niatannya kembali jodoh aja dikasih seorang, itu jangan. Karena pian sudah berbini jangan kayak itu doa. Ini begayan aja, beguyon aja, Pak. Jadi kalau kita ingin apa yang kita hajatkan, maka doakan orang lain, Pak. Insya Allah Allah akan kabulkan doa itu untuk diri kita. Bapak-bapak, ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, wasilul arham. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW disebutkan, man arada ayyabsuta rizqahu wa yunsa'alahu umrahu falyasil rahimah. Barang siapa yang dia ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahim. Nah, jadi silaturahim ini menjadi hal yang penting sekali. Dan silaturahim itu bukan hanya menyambung sesuatu yang sudah tersambung, tetapi kata Rasul, menyambung sesuatu yang dulunya terpisah. Nah, misalnya pernah besesangitan, Pak. Ini kadangkala betetahunan baik ada bataguran. Batasan antara seorang muslim itu hanya 3 hari, Pak. 3 hari saja. Hari pertama mungkin kemarahannya masih memuncak. Hari kedua siogianya sudah mulai turun emosinya. Hari ketiga dia sudah bermaaf-maafan. Tetapi kadang-kala besesangkalan ini bisa sampai bertahun-tahun, Pak. Bahkan pada saat melihat sidin dari jauh, hakurnya meliung ke lain supaya kada betamuan lawan sidin. Nah, ini kadang-kala terputusnya tali silaturahim berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan nauzubillah seumur hidupnya. La yadkhulul jannata qati'un, kata Rasul, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Bahkan hanya gara-gara nauzubillah, Pak, warisan antar anak, antar saudara itu terputus tali silaturahimnya. Jangan sampai demikian. Nah, oleh karena itu kata Rasul, yang dinamakan dengan menyambung tali silaturahim itu adalah menyambung sesuatu yang pada awalnya terputus. Nah, lalu Rasul menegaskan, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambung tali silaturahim. Lalu jarpian, yang namanya umur itu kan kada kau dipanjang-panjangi lagi. Apa dalilnya? Dalilnya fa idza jaa ajaluhu, apabila telah datang ajalnya, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, tidak bisa diakhirkan walaupun hanya sesaat, wala yastaqdimun, dan juga tidak bisa dimajukan walaupun hanya sesaat. Yang namanya umur itu kadang kau dipanjang-panjangi, kadang kau dipendek-pendeki. Lalu jarpian seolah-olah antara hadis Nabi tadi dengan ayat Al-Quran bertentangan. Nah, oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata beliau, sebenarnya antara ayat Al-Quran dengan hadis Nabi ini tidak bertentangan. Tetapi makna hadis Nabi ini pertama adalah bisa bermakna kinayah, bisa juga bermakna majas. Kinayah itu artinya bisa bermakna kinayah atau bisa juga bermakna hakiki. Kinayah itu maksudnya majas.
Allah memang menetapkan umur seseorang 60 ya sudah 60. Allah tidak memanjangkan dan juga tidak memendekkan. Tetapi karena orang ini rajin silaturahim, maka ketika dia meninggal dunia, orang tetap mengenangnya, Pak. Nah, jadi betapa banyak orang yang sampai hari ini Sidin sudah lawas meninggal dunia, tetapi sampai hari ini kita tetap mengenang jasa-jasanya, Pak. Bahkan kita merasa kehilangan. Jar orang misalnya kita kehilangan bandarlah lawan Sidin. Coba Sidin bahari di masa Sidin ada, kita kayak ini nyaman pokoknya. Tapi ketika Sidin tidak ada lagi, maka seolah-olah ada yang hilang. Nah, tetapi betapa banyak orang yang juga pada saat dia meninggal dunia disyukuri orang. Disyukuri orang. Nah, berarti apa? Berarti orang itu tidak menjadi barakah bagi yang lain. Nah, jadi sekalipun umur orang itu tidak bisa dipanjangkan, tidak bisa dipendekkan, tetapi jasa-jasanya atau orang mengenangnya sampai hari ini. Sekalipun mungkin 10 tahun, 20 tahun yang lalu Sidin telah meninggal dunia. Nah, itu maknanya majaz. Yang kedua bisa juga bermakna hakiki, Pak. Karena hak Allah, hak prerogatif Allah untuk menetapkan umur seseorang dan juga menghapuskan. Yamhullah ma yasha wa yathbit. Allah berhak untuk menghapuskan apa yang diinginkannya, dan Allah juga berhak untuk menetapkan sesuatu, Pak. Jadi kalau misalnya memang hak Allah lalu Allah panjangkan umur seseorang, maka itu adalah hak Allah. Jadi makna dari hadis ini bisa jadi adalah secara hakiki maknanya Allah betul-betul panjangkan umur seseorang karena itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari menjelaskan makna daripada hadis ini. Nah, terakhir, waqum bil laili wan nasun niyam. Bangunlah di malam hari pada saat orang-orang terlelap tidur. Yaitu adalah kita melaksanakan salat malam. Thumma dukhulil jannata bisalamin. Kemudian masuk surgalah kalian dengan selamat. Jadi ada amal-amal yang bisa menjadi satu pamungkas kita untuk mendapatkan yang namanya surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tadi. Pertama adalah afsyis salam, yang kedua adalah wa'at imit ta'am, yang ketiga adalah wasil arham, sama dengan tadi halal bihalal, yang kita merekatkan kembali hubungan kita. Wa qum bil laili wan nasi niyam. Bangunlah di malam hari pada saat orang-orang terlelap tidur, maka kalian akan masuk surga dengan selamat, kata Rasul. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Al-Hakim, dan derajat hadis ini adalah hadis sahih. Demikian mungkin bisa ulun sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Tentunya mumpung sekedar mengingatkan bagi yang belum melaksanakan saum sunnah atau juga puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka masih ada kesempatan, Pak. Karena keutamaan yang Allah berikan pada bulan Syawal yang mereka berpuasa 6 hari itu sangat luar biasa sekali. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, man shama ramadana, barang siapa yang dia berpuasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian diikuti dengan melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, kasiyamid dahar, maka baginya adalah seperti berpuasa selama 1 tahun. Nah, seperti berpuasa selama 1 tahun. Ada yang mengkalkulasi, Pak. Dalam hadis Nabi memang tidak ditemukan kalkulasi hitungan-hitungannya. Yang penting Nabi menyebutkan seperti atau laksana berpuasa selama 1 tahun. Oleh Syekh Arsad Al-Bajari dalam kitab beliau Sabilal Muhtadin, beliau menjelaskan puasa selama 1 bulan pahalanya 10. Berarti kan kalau 30 hari berarti 300. Kemudian 6 hari bulan Syawal, dari sehari pahalanya 10, berarti 60. Kalau dijumlahkan 300 tambah 60 itu sama dengan 1 tahun, 360 hari. Nah, jadi tidak salah juga sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Arsad Al-Banjari, setahun itu 360 hari. Sama dengan apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana yasumud dahar, bagaikan dia berpuasa selama 1 tahun. Puasanya itu boleh
Kada bahalat hari silahkan Pak. Misalnya hari ini puasa, besok libur dulu, besoknya puasa lagi, silahkan. Yang penting masih berada di koridor bulan Syawal ini. Nah nanti memasuki bulan Dzulhijjah ada lagi satu puasa sunnah, yaitu adalah puasa di hari Arafah. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.